Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Kama qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, sebagaimana Allah berfirman pada ayat yang lain, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati fahisyah ma dhahara minha, apa yang tampak, apa yang terlihat dari fawahish tadi, dari fahisyah, wa ma batan, dan apa yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Yakni maksudnya adalah makaburo, yang besar, wa huwa az-zina, fahisyah yang terlihat itu adalah zina, wa ma saghura, dan apa yang kecil, wa huwa al-qiblatu wal lamsu wan nazar, yaitu mencium, menyentuh dan melihat. Ya, jadi janganlah dekati fahisyah yang tampak maupun yang tersembunyi, yang tidak tampak. Yang tampak itu adalah melakukan zinanya. Ya, artinya ya itu udah jelas-jelas zina meskipun kegiatannya ngumpet-ngumpet. Ya, kegiatannya ngumpet. Maksudnya mazahara itu artinya sesuatu yang tampak, yang jelas, yang terlihat. Makanya definisi zina itu ya adalah idkharul hasyafah ilal farj, ya, memasukkan ya, helm itu ke dalam farj, ya, jadi harus masuk itu. Jadi kategori zina itu begitu, ya. Nah itu sudah jelas zina itu, jadi nggak ada, makanya ma zahara minha, yang tampak, yang terlihat. Jadi oleh Imam Ghazali ditafsirkan ma zahara minha itu maksudnya zina. Ya. Lalu yang tidak tersembunyi apa? Mencium, ya, memegang, menyentuh, ya, sama memandang, melihat. Ya. Jadi melihat juga kategorinya adalah zina. Tapi itu zinanya batin, sughur, kecil, ya, dan tersembunyi. Ya, jadi kita kalau lihat itu dilihatin aja gitu. Itu kategorinya rembet-rembet. Iya, zina itu. Itulah makanya. Ya. Jadi itu kategori zina itu sampai mabatan itu tersembunyi. Ya. Pegang. Ya. Kita lihatin di Indonesia ini karena memang apa ya, tradisinya dari kecil karena berkawan gitu sama teman biasa aja, laki-laki perempuan toel-toel itu. Ya, Termasuk sesalaman. nah, iya itu termasuk diantaranya, ya, salaman, toel, gitu. Terus apalagi ada yang bercandanya sambil ngerangkul, ya, nah, itu kategorinya ma zahara wa ma batan, yang tersembunyi. Padahal dia enggak, ini mah teman, ya teman tetap aja beda jenis, nggak bisa. Jangan teman adik kakak aja sama, ketika udah kategorinya dewasa udah nggak boleh. Mandi bareng udah nggak boleh lagi, ya. Apalagi temen, ya, ntar temen tapi mesra lagi nggak boleh, ya. Jadi teman, Ya temen jadi demet. Kama jaa fil khabari an sayyidil bashar, sebagaimana telah datang dalam hadis, ya, tuannya manusia yaitu sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, beliau bersabda, al-yadani tazniyani, tangan itu berzina, war rijlani tazniyani, ya, dua kaki juga berzina, wal ainani tazniyani, kedua mata juga berzina. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman untuk apa? Menahan, membatasi, menutup
ya min absarihim, menutup matanya, menutup pandangannya, wa yahfazu furujahum, dan menjaga dan memelihara kemaluannya. Dzalika azka lahum, hal itu ya itu lebih apa? Lebih bersih ya untuk mereka ya. Jadi kalau kita mau bersih ya, kita mau suci apa? Menjaga mata dan menjaga apa? Farji, kemaluan ya. Jadi memang itu akan membuat hatinya apa? Bersih ya, membuat kita orang-orang yang beriman itu lebih bersih ketimbang ya kita nggak menjaga mata tadi ya. Artinya matanya perempuan ayo biasa aja gitu ya. Ya tapi artinya apa, mentang-mentang menjaga begitu, jangan sama perempuan kayak ngomong ini, kalau ngomong perempuan mau begini-begini gitu, jangan juga gitu ya. Artinya jangan terlalu berlebihan juga. Jadi mentang-mentang enggak, saya ini sama Ustadz diajarin suruh menjaga pandangan gitu, suruh menjaga kemaluan, jadi yang ada malah Alhamdulillah. Iya makanya itu ya malah lebih salah lagi. Artinya biasa-biasa aja, cuman artinya jangan terlalu berlebihan. Itu boleh kali ya. Ya tetap aja dia harus berupaya, harus berusaha. Karena kehidupan ini must go on kan. Kehidupan ini harus berjalan. Dan dia harus berinteraksi bukan hanya dengan perempuan dan bukan hanya dengan laki-laki. Gitu. Dia harus berinteraksi dengan semua. Namun ya tetap dia harus menjaga. Tapi mentang-mentang menjaga sampai ada perempuan begini gitu, tahu-tahu menggalakan dia. Ya, hati-hati juga gitu. Pintar perempuan. Orang setting, kamu nggak kuat kalau yang cakep ini. Iya kata nggak kuat kalau yang cakep, terus tahu-tahu pas lagi nggak bisa dikendalikan lebih parah lagi. Kalau sudah terbiasa bisa kali yang ngejaga itu ya. Yes, itu harus dibiasakan tetap, harus dilawan. Ya. Jadi di satu sisi dia tetap harus menjaga itu, di sisi lain ya dia tetap harus ya, karena nggak bisa nanti kayak apa namanya dia harus berhubungan kan, dagang beli apa segala macam ya, kalau berinteraksi. Skripsi ya Ustaz. Bimbingan skripsi ya. Bimbingan skripsi ya, itu dasar. Kalau hanya bagaimana? Nah iya makanya. Berarti gitu. Ntar pisah gitu, laki-laki perempuan. Iya bisa. Bisa laki-laki perempuan. Oh, hajatan. Iya. Bisa. Berarti dipisah. Iya, amplopnya makin sedikit dah. Bisa lagi. Kalau Ustaz begitu kan. Masa suami istri dipisah lagi ya nanti dia? Repot. Iya. Aduh. Ya biasa aja gitu, artinya ya tetap kita harus menjaga tadi kebiasaan, menjaga juga ya agama, karena agama itu nggak ada yang bertolak belakang dengan ya apa yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Ya jangan mentang-mentang akhirnya menjaga itu bisa gitu. Kita kerepotan dewek Pak. Biasanya kita mau bini jalan gitu, tahu-tahu bini kita ke sono udah makan bingung kita mana ini gue. Pernah saya gitu ada nambah kali. Pernah Lakinya datang kapan? Istri datangnya kapan? Iya. Tapi saya gitu katanya. Kata saya udah lama-lama jadi ribet itu kata saya. Iya, yang penting jangan nyampur, buka aja bukan bisa kata saya. Orang hajatan ngumpul. Iya itu makanya. Yang ada kita malah bingung, bini kita kemana ya gitu. Kita pulang duluan jadi. Wah tambah repot lagi. Kita malah berantem sampai rumah, kata bini nikah, nggak orang dicariin kagak ada, telepon kagak diangkat-angkat. Dan nggak apa gitu. Share. Ya itu itu artinya enggak, tetap artinya di satu sisi syariat itu harus dijalankan, tapi Jadi di sisi salah satu usaha juga kan. nah itulah makanya saya bilang silakan, tapi jangan terlalu berlebihan juga ya.
Karena kalau sampai terlalu jelalatan tuh ya, jangan Ya. liatin gitu telepon. Lah ya makanya saking udah biasanya kalau ada perempuan biasa aja itu kenapa kan biasa gua mah nggak boleh juga. Biasa nggak Tapi- cakep. Tapi terlalu begini juga padahal lo pengen lirik juga begini ya gitu. Tetap aja hati. Jereng-jereng lah iya. Tetep Pak, manusia normal itu, laki-laki normal itu kalau ngeliat perempuan cakep ya harus bilang cakep. Itu normal Wajar kan ya? Hah? Jadi kalau seneng ya wajar laki-laki. Udah Lah iya lah emang udah fitrahnya Udah fitrah. gitu. Tapi di sisi lain nggak boleh juga mengumbar, nggak. Tetap harus ada haya, harus ada malu, Menghargai. ya harus menghargai juga. Jadi jangan juga akhirnya ada wanita yang cantik bilang enggak, udah cantikan istri saya. Dia kagak objektif banget sih orang. Ngaku aja kenapa? Gitu. Natural aja. Ya tetap biasa. aja kita sampaikan memang ya memang di satu sisi oke gitu ya objektif lah gitu. Tapi kan kalau begitu bila di pasar bareng-bareng. Lah iya makanya. Kalau bikin lagi nikahan pasain gitu. Lah iya. Kira ke pasar bareng-bareng. Iya, lihat bagaimana lah orang di pasar semuanya ada laki-laki perempuan. Kan di pasar pesaing nih kalau perempuan sini ada. Bikin pasar dewek gitu. Pasar perempuan ya, Iya. pasar laki. Nah ya itu Kak, karena memang ya itu tadi akhirnya kita kalau terlalu juga tetap aja agama bilang nggak boleh berlebihan. Perempuannya juga pakaiannya tuh ya jaga. Yes, tetap aja ya. Jaga. Ya jangan mentang-mentang akhirnya oh ini kan kebiasaan, akhirnya karena kebiasaan pakaian jadinya ketat atau kebiasaan pakaiannya yang melihat aurat, jangan juga nggak boleh. Tetap aja ada batasan. Gara-gara Ya. dia juga kita ya. Hah? Tapi gara-gara dia juga pala kita jadi hilang. Yes, memang biar bagaimanapun Al-Qur'an itu sesuai Pak dengan kondisi Pak. Coba lihat. Kalau ceritanya tentang zina ya, Al-Qur'an ngeduluinnya zina, mencuri. Itu mohon maaf Al-Qur'an mengindikasikannya siapa yang duluan itu. Ya. Yang mulain. Yang mulainnya siapa? Kata Al-Quran itu Al-Quran az-zaniyatu waz-zani. Bukan az-zani waz-zaniyah enggak, tapi az-zaniyatu waz-zani. Ya. Jadi kalau perempuan itu dia lurus, dia nggak mau nengok-nengok, nggak mau digoda, itu nggak bisa laki-laki mau tuh nggak ada. Jadi artinya laki-laki ya kita bukan membela diri laki-laki bukan, tetap aja laki-laki salah juga. Cuman di sisi lain, Kita juga lebih hormat, Ya. menghargai ya. yes. Jadi perempuan yang punya harga diri itu artinya yang anggun itu dia nggak bisa dia digoda orang, nggak mau. Digoda orang malah marah. Yang godain juga takut. Iya itu. Berarti Tapi ada juga ya kan. Ya enggak, bukannya diam juga. Ya, di kampung itu kan ada kan perempuan lewat, kita Ya. saya godain assalamualaikum, diam Ya. aja, ih sombong amat itu kita. Nah, iya kan dibilang sombong sama dia. Ya artinya dia tetap santai aja dan itu orang nggak terus enggak. Tapi kalau sombong amat, iya sombong apa ini sih? Nah itu orang makin suka tuh. Iya. Orang makin seneng, oh malah digodain lagi kan. Tapi kalau misalnya dia bilang sombong amat, biarin aja jalan terus dia santai. Pasti orang itu diem, nggak mungkin enggak. Gitu. Nah itu kan karena Respon responnya itu. Kan orang bilang salah. Meskipun responnya adalah respon negatif, iya. Jauh. responnya respon mahal, respon galak misalnya orang malah makin. Tapi kalau dia diem aja enggak apa-apa. Iya, gitu. Ya meskipun ada beberapa kasus yang orang misalnya nauzubillah min dzalik diperkosa karena laki-lakinya udah kebangetan itu ngeliat perempuan, padahal perempuannya afifah artinya menjaga dirinya tetap diperkosa ada ya. Karena sudah lampiasan dari perempuan yang lain atau lampiasan dari ada yang begitu. Itu Tapi artinya musibah aja. itu hanya ya Musibahnya segelintir. Gitu. Yang kecil. Ya. Gitu. Jadi memang ketika Al-Quran cerita az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah misalnya begitu. Ayatnya kan begitu. Artinya orang ayat itu mengisyaratkan dimulai dari perempuan. Gitu. Ya tapi kita jangan juga akhirnya menyalahkan woi lo entah mumpung ada ini gitu. Enggak boleh lah tetap. Enggak bisa. Ya. Yang lumrahnya begitu memang. Gitu. Ya. Nah, makanya kita punya anak perempuan kudu ngajarin tuh. Nah, pakaiannya, perilakunya, ya.
jangan mengumbar dan seterusnya, gitu. Oke, jadi ketika kita menjaga itu, ya, menjaga mata, menjaga hati, maka itu azka lana, ya, akan lebih bersih untuk kita. Hati kita makin bersih. Kerjasamanya antara perempuan dan laki-laki ya. Iyalah, ya iya betul, itu sangat, ya. Tapi ya itu makanya artinya tetap menjaga itu, ya, anak-anak itu, ya Allah, ya. Kita kira biasa-biasa aja, tahu-tahu ya dia, ya namanya setan itu sering berdua, sering, maaf ya, kita cerita realita misalnya ya, orang yang kerja itu ketemu laki-laki, ketemu perempuan setiap hari, itu banyak yang akhirnya cerai dengan suaminya, cerai dengan istrinya itu karena sering kerja, sering ketemu di Cinta lokasi kan. ya, Makan bareng. iya makanya itu, padahal kata dia enggak, ini mau urusan pekerjaan gitu. Tahu-tahu malah selingkuh, padahal harusnya dia belajar jangan selingkuh, kawin lagi aja, tambahin jadi 2 gitu. Lalu gentleman itu. Lah iya kan gitu, daripada dia yang ngono dicerai, yang ini diambil, kan kasihan. Lebih baik udah duain aja. Kalau bisa, kalau mampu. Hah? Kalau mampu silakan aja. Lah itu dia mampu ngedeketin yang ngono, ngejaga yang ini. Cuma kadang-kadang perempuannya yang nggak mau. Lah ya makanya kudu bisa, kalau perempuan yang nggak mau jangan macam-macam gitu. Jadi emang harus konsekuensi itu, segala sesuatu ini harus Resikonya. ditanggung gitu. Jangan mau enak nggak mau tanggung jawab gitu. Ya. Nah ini harus kita didik begitu artinya. Tapi kalau ditanya bini mau dikasih racun kasih madu. Iya. Pasti milih Madu ya. Iya gitu, emang gitu, benar. Ya. Kalau di madu diracun. Iya. Nah itu makanya. Jadi artinya ini pendidikan kita nih, terutama yang laki-laki tuh, kita harus bisa menjaga gitu. Kapan kita dengan perempuan berdua tuh diupayakan semaksimal mungkin jangan sampai jadi, kecuali memang mendesak banget dengan ajnabiyah atau wanita asing, ya, kita berdua itu kudu hati-hati jangan sampai terjadi. Ya. Hah? Lah ya makanya punya anak buah perempuan, merekrut pekerjaan gitu, perempuan bekerja sama kita, ya. Ya kalau mau ujungnya mau dinikahin ya silakan nikahin, tapi jangan yang ini dicerai ngambil yang ini. Itu mendingan ditambahin lah. Tambahin. Gitu. Ya. Nanti katanya tuh kan udah jiwa. Jadi kalau istri kita dekat sama laki-laki lain juga, kita juga harus hati-hati ya. Lah ya harus hati-hati. Itu yang namanya kata Nabi itu nggak senang dengan istilah dayus. Dayus itu orang yang sama bininya nggak cemburu, nggak boleh. Tapi cemburu berlebihan, nggak boleh juga. Bini kita sama orang berdua nggak boleh kan? Perempuan juga harus cemburu juga sama lakinya. Lah perempuan yang cemburu mah ya jangan juga artinya. Layus. Kalau perempuan mah kan laki-laki mah kasarnya boleh gitu namanya. Kudu zaman cemburunya bukan cemburu yang, ya tetap aja cemburu yang berlebihan nggak boleh. Tapi dia cemburu, maksudnya cemburu itu untuk Cemburu apa namanya? Ada cinta lah istilahnya ya. Ya, memaniskan hubungan cemburu itu. Gitu. Ya. Jadi cemburu itu ya itu tadi bagus memang. Allah itu sampaikan dalam hadis itu, kata Allah itu sangat pencemburu, kata Allah. Allah aja punya sifat yang pencemburu. Iyalah. Bagaimana Allah cemburu? Allah cemburu ketika seorang mukmin melakukan maksiat. Allah cemburu itu. Ya. Ketika seorang mukmin nggak taat, Allah cemburu. Gitu. Menomorsatukan yang lain. Menomorsatukan yang lain, Allah cemburu. Ya. Nah itu kisah Nabi Ibrahim itu begitu. Emang sifat manusia. Ya kan? Kecemburuan Allah Makanya diuji sama Allah ya kan? Karena Allah cemburu kan. Lah iyalah. Yes. Gitu. Ya. Nah ini Nabi Ibrahim kemarin nggak punya anak, kamu punya anak nih. sayang banget ya. Nah iya, makanya jangan-jangan gitu. Ya. Nah betapa itu Allah itu pencemburu juga. Gitu.
Sama kita kan begitu. Jadi kalau kita ngelihat bini kita di sama orang jalan berdua biasa aja lah, nggak boleh. Bagian nama ADDWG tetap aja nggak bisa. Teman hanya sebatas teman kerja. Apalagi teman kerja nggak bisa, nggak boleh. Tetap harus ngejaga, ya. Tetap harus naudzubillah min dzalik, kita sibuk, dia sibuk, akhirnya dia pergi sama temennya, kalau berangkat kerja dijemput sama temennya, nggak boleh itu, hati-hati. Mobil berdua sama temennya, kata kita iya nggak apa-apa orang saya sibuk, nggak boleh, jangan, ya. Apalagi tinggal seminggu sekali. Apalagi, ya, udah hati-hati itu, Hati-hati itu. ya. Sama ibunya. Iya harus ada jaga, kalau nggak makanya kan nggak boleh berdua pisan, nggak boleh, kudu ada yang Ketiga. ya ada yang jagain. Kalau perempuan laki berdua yang ketiga sehat. Yes. Yang temenin kalau berdua berarti. Iya nggak boleh, kudu hati-hati ya. Gitu. Oke, jadi ini akan menjaga kebersihan kita tuh. Kita pun sama orang akan dilihat ya bagus, baik. Ya. Coba kalau orang yang tadi kayak begitu tuh sama perempuannya seorang itu pasti kita ngebilangnya ini orang anu banget sih gitu. Bini sini berdua sama laki-laki itu fitnah segala macam itu ya. Pasti nggak mungkin enggak. Ya, udah pasti fitnah, nggak mungkin enggak. Artinya itu pasti akan menimbulkan kecurigaan, menimbulkan tuduhan gitu. Dan itu nggak bakal nyaman. Ya, maka tetap bertemannya ya kudu dia perempuan, kita laki-laki. Ya, kalaupun kita harus berhubungan dengan perempuan ya harus ada orang lain ya yang nemenin. Orang ketiga. Yes. Ya, kalau mau ya membini doang udah, nggak ada lagi yang lain. Kalau ada istilah cuma datang doang. Ya, apa? Dia senang tapi cuma datang doang dari jauh. Sama aja. Sama aja. Itu yang dibilang tadi wama batan. Karena dari kecil percikan itu lambat laun nanti akan itu connect itu mau nggak mau itu ya itu percikan yang akan menumbuhkan api besar gitu. Bang bajunya udah terbang. Nah iya, kalau kan ada perempuan tuh lihat baju kita diambilin anunya gitu. Perhatian. Lah iya, ntar kan kata kita, lah ini perhatian mungkin bini gua orang-orang begini perasaan mulai begitu dah. Iya. Lah ya kan udah hati-hati tuh, jangan nggak boleh maaf, udah tinggal. Jalanin aja. Iya makasih banyak ya Allah perhatian banget sih. Jadilah. Nomor HP-nya berapa? Ya udah beres dah. Saya kan bimbingan Ustaz. Gayung bersama. Lah iya nggak hati-hati juga ketika bimbingan skripsi itu jangan berdua doang sama kita kudu ada yang lain. Dia bawa temennya atau misalnya kita ada teman kita atau di kantor nggak boleh berdua, nggak boleh. Bapak sekarang wangi banget Pak gitu. Nah iya kata dia. Lagi, ya itulah makanya. Berat, Ya. jadi dosen mah berat. Kagak lah. Kan kamu nggak boleh ketemu saya kalau nggak berdua kan gitu. Ada aturan itu. Kalau ada aturan lain ya lah. Katanya kita laki-laki Pak. Hah? Kita laki-laki pun nggak boleh ketemu. Nah ya kamu nggak boleh kesini kalau nggak berdua. Kesini ya harus kalau berdua. baik banget juga fitnah di luar kan. Ya itu nggak bisa, hati-hati. Ya. Apalagi udah salaman, udah main salaman megangnya kemana aja gitu. Ya Allah. Apalagi zaman Ya kalau mau salaman antara Gino dengan murid ya cium tangan ya selesai sudah, jangan dilamain, ditambahin. Alumnian Tapi ada juga Ustadz ya, yang Ustadz dengan muridnya, Yes. udah lama, udah dewasa gitu, itu saking Dipeluk saking lah. peluk itu nggak bisa juga ya. Nggak boleh. sama anaknya nggak boleh kalau di video ya. Kalau anak boleh masih. Nabi itu masih cium Siti Fatimah meskipun udah besar. Iya. Keningnya. Iya. Ini bukan hanya kening, cium bibir, cium leher, karena ada hadis yang bilang Rasulullah itu kabarnya kalau rindu wangi surga dia mencium Siti Fatimah, anaknya, lehernya tuh, ya.
Tapi Kalau tetap itu jam siapa sih? itu ada ya kesian temen ya. Gini paling. Ya Allah. Yang gini lagi marah nih orang mau dicium. Ya udah. Nggak bisa Brengos surga. banget. Oke ya, jadi itu azkalana itu akan membersihkan, lebih bersih itu. Kita artinya tetap harus menjaga. Tapi bukan berarti akhirnya kita protektor juga, mentang-mentang sama bini kudu cemburu asal sama orang. Iya bang, lu mana sama orang yang begitu doang ya, sampai marahnya ya terlaluan, nggak boleh juga. Nggak boleh kasar, nggak boleh itu kalau ininya. Iya, artinya jangan artinya sedang-sedang aja lah gitu, biasa-biasa, Normal ya? normal, Normal yang baik. ya. Dan normal itu nanti aturannya ya aturan kondisi sikon gitu. Ya, kita mentang-mentang sama bini terlalu cemburu, akhirnya ada tamu datang, teman kita datang, bini kita di kamar nggak kita kenalin Kunciin di kamar. gitu, nggak boleh keluar, kita nggak boleh ingat bini kita misalnya gitu misalnya. Lenter kalau kita ketemu nggak kenal sama bini dia bagaimana? Saya pernah istri ada dalam perempuan, ada nawarin ke masjid. Itu siapa namanya itu? Nah iya, Tapi dia ke masjid. lah iya nanyain. mentang cemburu atau segitunya kan. Ntar pas telepon nggak diangkat-angkat, tahu-tahu Veronica kan katanya, tinggalkan pesan. Nah, ini ya Allah perempuan yang ngangkat saya telepon katanya. Mesin ya, cemburu sama mesin ya. Itu kan kelewat gitu. Ya, mau bertanding, jadi mau berada kita mau kecil. Ah, enggak, tenang aja. Jadi kalau begitu lebih baik tadi konsekuensinya. Jadi jangan macam-macam. Kalau berani macam-macam harus siap tanggung resiko gitu. Kalau kita nggak macam-macam, dia juga yang main tetap aja di kota. Yes, saya nggak bakal berani. Oke, ya. Waqad amarallahu ta'ala ar-rijala wan nisaa bi ghaddil basari 'anil haram. Ya, tetap nih batasannya adalah Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk ya menjaga pandangan dari yang haram. Ya. Makanya nanti ada batasan-batasan apa aurat, ya. Aurat laki-laki, aurat perempuan. Maka dalam mazhab Syafi'i, perempuan itu auratnya selain muka, tangan dan kaki. Udah itu. Dalam mazhab Syafi'i ya. Hah? Yang lain ditutup semua. Iya, yang lain itu semua termasuk suara itu. Wow, itu sama. Berarti kalau yang pakai gini, perempuan bisa melihat laki gitu ya. Iya. Kita nggak bisa melihat dia. Heeh. Bisa baik laki mah aja. Lihat nggak ditutupin dari luar aja. Iya kan, laki-laki mah dari bentuknya aja udah kelihatan, Gus. Ini Cakep ini mana? Sama sisinya. Ini mah gila, ini mas. dari bentuknya doang udah. Dari alisnya udah tahu ya. Iya tuh, kan aku dari alisnya doang udah kelihatan. Dan jago kekeran sih. Iya. Orang tunanetra aja tahu sama yang cantik kita. Masa Iya. Kan? Kalau si anak cantik itu tahu. biasanya kalau orang jatuh suaranya nggak berbet pak. Tuh kan? Dia tahu bisa milih dia. Tergantung juga. Ada juga yang mukanya cantik terus suaranya bagus, banyak juga. Palestina. Kalau yang suaranya ngebas ya kan. Kayak ini orangnya gemuk ya. Palestina di Bandung ditutup gimana sih? Wah, ini bagus sisinya. Iya. Jadi biqaddil basari 'anil haram. Anil haram itu maksudnya sesuatu yang haram itu yang mana tuh? Ya, tapi bukan berarti akhirnya kita terlalu berlebihan, nggak boleh tetap. Mau dalam agama, dalam kebaikan, dalam keburukan berlebihan nggak baik. Artinya ketika kita sholat aja mentang-mentang sholat itu baik gitu, kita nggak berhubungan dengan manusia, nggak boleh juga, nggak bisa. Ya, mentang-mentang zikir aja sama orang nggak mau nanya, sama orang nggak nengok, sama orang nggak ngelongok, nggak boleh. Jadi latihan terus nggak ada pertandingannya ya. Lah iya makanya. Nggak jadi juara ya. Kalau di pasar tanding terus latihan kan. Iya, jebol juga makanya nggak bisa dua-duanya itu, ya. Jadi latihan terus nggak ada actionnya, action terus nggak ada latihannya, sama-sama kalah nggak bisa. Harus imbang keduanya. Gitu. Nggak bersama lagi kuat. Lah iya, bahkan nanti bahasanya
action sekaligus latihan, latihan sekaligus action. Gitu. Di pasar sama yang di gunung beda. Beda lah, beda. Saya pernah punya teman pemain tentara di ini ya. Katanya dulu dia ngomong, nah di Unian kalau udah sering lama di situ, orang ini ada cakep betul. Lah iyalah. Bergaulnya situ terus kan. Lah iyalah. Lama-lama jadi yang lihat cakep lama-lama. Makanya kan biasa-biasa aja ya. Hitamanya biasa Karena saja. tinggalnya di situ. ya makanya kan itu tujuannya. jangan jauh-jauh. Orang tua dulu kita itu dia nggak kenal itu sama bininya sama nenek kita itu. Kemudian belakangan ya. Lah iya, udah pokoknya lu kawin aja udah gitu. Makanya ada kisah Siti Nurbaya itu kan begitu kurang lebih karena memang ya tapi keseringannya mah jadi semuanya Banyak nih anaknya. Lah iya keseringannya malah sukses anaknya itu gitu. Malah sekarang ini yang nggak dipaksa itu yang setelah dia akhirnya malah kebanyakan nggak sampai selesai. Demenan udah nikah mah nggak demen. Lah iya, itu karena hawa nafsu itu tadi, karena tadi nggak azka itu, karena nggak menjaga. Tetap harus menjaga, nggak bisa, nggak boleh. Makanya pacaran dalam Islam itu tetap haram, dipandang dari perspektif apapun nggak bisa. Haram. Ya. Jadi yang benar Islam ngasih solusi. Apa solusinya? Khitbah. Ya, solusinya khitbah. Khitbah itu untuk apa? Untuk mendalami, untuk mengenalkan. Gitu, hanya gitu aja. Kalau misalnya emang dikenal, dicoba diperdalam enggak, ya sudah selesaikan khitbahnya. Jangan diteruskan ke tali pelaminan. Gitu. Anak kita mau kan enggak pacaran dari kecil sampai gede, ntar pas nikah tahu-tahu pas udah nikah malah cerai gitu ya. Kata orang tuanya enggak, biarin katanya, dia mau karena nikahnya pilihan dia, kekasih dia, cinta dia dan seterusnya. Kadang-kadang para artis cakep dari dia, kaya dari dia. Nah itu makanya karena emang nggak didasari tadi itu ya, nggak didasari oleh cinta yang tadi sering ketemu, sering ngeliat, ya lambat laun ya demen juga gitu ya. Dikunciin dari luar kan, kalau udah nikah malah udah dikunciin di luar, udah nikah gitu. Lamaan pasaran. Hah? Lamaan pasaran. Cinta harus Itu, sama. makanya itu saya bilang dalika azkalahu, artinya itu akan mensucikan kita ya, karena nanti biar bagaimanapun istri kita akan punya pandangan tentang kita yang kita pun nggak tahu dia pandangan dia ke kita kayak apa. Kita pun sama, nanti di pandangan dia pun dia akan menyadari bahwa ada sesuatu yang dia nggak sadari, penilaian kita kepada dia gitu. Itu udah sesuatu yang lumrah terjadi gitu. Nah itu nanti akhirnya saling paham, saling ngerti, saling ya itu mawaddah warahmah itu nanti kesana. Itu Pak tadi Pak, khitbah tunangan itu berarti ya? Iya. Itu ada maksimal waktunya berapa lama? Ya artinya ketika khitbah pun kan batasan-batasannya kan. Jadi sebetulnya dibatasi khitbah itu sebetulnya kepingin dalam Islam itu kepingin kayak orang membeli barang udah mulai dipesan ya, kurang lebih begitu. Bukan di DP juga udah mulai pesan dia, kira-kira kan gini. Jadi dalam Islam itu kalau misalnya ada orang sudah ngelihat barang, ini dilihat barang, terus sama orang dibilang, Pak itu nanti saya beli ya, kata penjualnya, oke. Pak Haji Adam datang mau beli ini, harusnya si pembeli nggak boleh ngejual meskipun ini belum dikasih uang. Kita beli mobil pesan dulu ya, jangan pakai dulu gitu. Maksudnya, lah iya sama lah. Oke, ini contoh gini, ini saya punya barang nih, saya jual. Adi jualan. Ya saya jualan, Adi datang, Ustaz, itu bagus, berapa harganya? 200.000. Oke, saya beli ya Ustaz, diantar ya. Saya mau dulu, ambil uang dulu. Saya bilang, oke. Udah terjadi itu udah. Oke. Tiba-tiba AP datang. Wah, bagus tuh.
saya bayarin 300 dah. Nggak boleh saya ngejual ini. Ada janji ya. Meskipun ini belum dikasih uang, tapi kan saya udah ngomong sama dia bahwa ini akan dibeli oleh dia nanti. Yang dia. Nah, itu Kalau tukang ngomong mau diludahin itu jadi. Hah? Kalau tukang ngomong udah salam nggak jadi diludahin. Lah iya gitu. udah bisa kurban tuh. Kalau satu kurban kita ke Maksudnya? satu kurban udah jadi nih 23 juta gitu kan. Ada yang berani 25. Ya kasih tukar itu ini. Nggak boleh, nggak boleh. Dan itu nggak boleh itu. Dalam Islam nggak boleh gitu. Iya itu haram. Dalam Itu Islam. berapa lama Pak? Nah, ya kan tadi itu kalau misalnya dia bilang 2 jam, itu ya nanti ketika dia setelah waktu yang sudah ditentukan atau dalam 1 hari itu dia nggak datang, akhirnya besok orang datang ya silakan batal nggak ada masalah. Berapa lama itu? Gitu. Ada ketentuannya jangan kalau kata itu jangan nyangkrangin lo. Nah iya gitu. Kalau waktunya merelatif ya Ustaz ya. Yes. Relatif cuma ada semacam Jangan. akad gitu tuh waktu. Iya itu ya yang jelas Nanti ada sekian. kesepakatan. Iya, ada kesepakatan Besok biasanya. Dan ini untuk apa namanya? Untuk menjamin atau untuk memastikan bahwa ini akan saya ambil yang nggak boleh diambil orang. Kalau di saya rata-rata gitu tunangan nggak disebutin akad, kadang-kadang lama, kadang 1 tahun. Wah jangan kesian itu. Wah itu menyangkrangin namanya, yang lain-lain Iya. mau, ada yang datang lagi. Itu artinya kalau tunangan nggak boleh terlalu lama. Jadi. Yang tahu sebilah min dzalik. Kadang orang tuanya ngomong, udah tunangan aja dulu, kapan ini nikahnya mah? Oh hati-hati itu. Iya. Nanti kayak yang Kak Haji Mumun bilang gitu, mobilnya belum dibayar udah ditaikin. Oh. Gitu. Apalagi orang-orang mengira khitbah itu udah halal lah, nggak boleh gitu. Dia masih halal. Belum angkat nggak boleh. Kita masih melarang dia berdua itu nggak boleh. Itu. Haji Tatang anaknya udah mau nikah seminggu lagi, jalan-jalan berdua sama calon bini nggak boleh tetap. Nggak boleh. Sama Jitatang ya, Hah? sama Jitatang ada 3. Iya lah harus ada sama Haji Tatang. Pasar belanja. Gitu harus dijagain itu. Ntar kalau dia udah nikah, udah akad baru terserah dia tuh mau berdua kayak apa Udah beralih itu berapa dia? udah beralih. Udah lepas Gitu. Sekarang di kita nih lumrahnya kebanyakan salah kaprah itu. Tadi kalau udah mentang-mentang nggak boleh dibeli orang, akhirnya dibawa kemana-mana berdua, katanya udah biar kenal, ntar udah nikah jadi deket. Lah nggak boleh, tetep aja setan mah. Jangan setan, kucing dikasih ikan, ilang orang dimakan. Kaplok. Nah itu kucing oon namanya. Dikasih ikan kagak dimakan. Kucing gering gitu. Kata Ustaz jangan tiru lu, gue belum tentu kuat. Iya. Lah iyalah. Gitu Pak. Itu yang tadi saya bilang jangan berlebihan, ya, jangan terlalu, artinya ekstrim kiri ekstrim kanan tetap nggak baik. Iya. Jadi kapan batasan waktunya? Ya nggak ada batasan memang. Boleh mau berapa puluh tahun juga, cuman artinya tetap aja bahasa tadi itu untuk menunjukkan jangan terlalu lama. Dan itu masa untuk perkenalan, masa dan nggak harus jadi beli itu. Gitu. Hah? Kalau nggak jadi dibeli ya pulangin lah. Kan nggak jadi beli, langsung ngomong. Tadi saya Adi datang, saat saya nggak jadi beli, oke nggak apa-apa. Ya, kan yang jelas sudah jelas. Jangan dicobain udah 1 toples kagak jadi ya. Wah. Nah, iya, Orang lagi lagi begitu. Orang mana? Wah. Iya, emang itu mah lapar ya. Biasa kan orang udah tahu nih. Iya. Mesir. Iya. Makanan di sini. Iya. Masih ketemu yang baru. Lah iya, apa lagi begitu. Jadi ya pentingan itu tadi, pentingan selesai sudah sampaikan. Jangan sampai tadi mangkrangin yang bahasa Pak Haji Adam nggak boleh. Dosa juga. Lah iyalah dosa. Tuh, halang. Jadi itu bukan sesuatu yang apa harus jadi, enggak. Tapi nggak boleh nyakain juga kalau dari laki-lakinya ya. Iya, artinya kalau misalnya memang enggak Nah, ya mau udah. diterusin, ya udah gitu. Balikin lagi. Ini balikin lagi. Jangan ini tadi bahasa mangkrangin itu benar juga itu, jangan terusin tapi nggak diambil tapi ya kan orang lain ada yang mau betul. Rusak di luar. Lah iya. Gitu. Ya. Jadi bahasa waktu itu ya tergantung kesepakatan. Baiknya orang sudah khitbah udah jangan lama-lama karena nanti khawatir tadi setan itu pinter Pak. Kalinya 3 bulan dah. Ya mau 2 bulan lagi. Kalau nggak mau siapa?
ganti yang punya. Malah kalau sudah kenal nggak perlu khitbah. Iya. Kalau sudah tahu Udah gitu, tahu yang dihitbah. nah, ngapain dihitbah lagi? Udah langsung aja. Adapun khitbah tadi mau ngasih cincin, ya kasih aja cincin mah, gitu. Nggak perlu pakai, harus khitbah dulu, enggak. Jadi tujuan khitbah apa? Kalau misalnya udah tetangga dari dulu, udah ketahuan backgroundnya, anaknya sama-sama mau, udah siap, udah ngapain pakai khitbah? Untuk segala acara tukar cincin. Nah iya pakai acara tukar cincin yang kalau mau ngasih mah mau 5-5-nya ke cincin, kasih kan udah nah ya. iya mau 10-10-nya kayak gitu. Ya. Dia mau ngasih cincin satu yang undangnya banyak banget ya. Yes. itu dulu. Ya Allah. Tapi kadang-kadang anak sekarang kayak begitu pengen Nah, ada itu. acara tukar cincin segala macam kayak orang barat lah. Yes. Kalau orang tuanya datang tuh mau lu ngelamar, mereka tuh yaudah setema, tapi nanti ada lagi acara seremonialnya gitu. Ya Acara itu seremonial kita itu betul-betul dua tadi kali. pendidikan kita ke anak terus kita kasih gitu. Memang kalau udah acara tukar cincin udah langsung nentuin waktu Kudu- ijab. kudunya mah. Ya bahkan ada ya tadi sebetulnya tukar cincin itu bukan sesuatu yang harus, bukan tadi. Ada mas. Tuh, gaya Ya. barat biasanya. Nah itu loh makanya budaya barat itu anak-anak kita itu gitu. Ngasih mau boleh. Ya, nah iya nggak ngasih mah boleh. Kita datang aja ke rumahnya kasih cincin udah selesai, nggak ada masalah. Istilahnya bukan tukar Bisa istilah ikut itu istilah ya. Iyalah. Kalau tukar cincin mah kan suami pria kasih cincin mah kan laki-laki kan beliin. Nah iya laki-laki yang beliin udah gitu kalau misalnya tukar cincin tuh itu nggak boleh karena dia kan belum jadi orang yang sah. Hadiah kan boleh ya. Laki-lakinya yang masukin cincin ke itunya. Lah kan dia belum jadi apa-apa, kagak boleh lah. Mau beli punya paling. Lah yang mau ibunya yang masangin calon mertuanya. Nah, gitu. Sebagainya. Kalau pasangin kan nggak boleh pakai emas. Ya itulah kalau misalnya mau juga nanti ngikutin mazhab yang mana gitu. Oh gitu. Iyalah. Mas putih boleh. Nah bukan masalah emas putih nanti hitungan gramnya kah, hitungan apanya ada batasan-batasannya. Menurut mazhab Hanafi boleh. Hanya gramnya yang terbatas berapa misalnya gitu. Atau lebih kepada perhiasan, bukan kepada emas yang murni misalnya gitu. Khair. Ya jadi sekali lagi itu khidbah itu nggak ada batasan waktu sebetulnya, tapi lebih kepada khidbah itu tanda ingin kenal, ingin tahu lebih dalam, tanda mau beli, tanda mau jadi, tanda serius. Ya, dan upayakan jangan lama dan tetap nggak boleh batasan-batasan tadi haram itu tetap harus dilaksanakan. Kita kan orang udah khidbah ini udah sono udah nggak apa-apa dia berdua belanja sono. Bahasanya sekarang punya siapa, nanti juga punya siapa. Nah itu makanya hati-hati. Bahasanya tuh gitu. Mana kita tahu besok punya siapa. Hati-hati. Ya Allah. Hah? Gimana Pak? Milik pusaka ya bapaknya marah juga Pak Ji. Oke, tetap harus dijaga itu ya. Wa yahfazul farja 'anil haram dan menjaga kemaluan dari sesuatu yang haram. Wa qad harramallahu zina fi ayatin katsiratin. Allah telah mengharamkan zina pada ayat yang sangat banyak. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa may yaf'al dzalika yalqa atsama." Orang yang melakukan hal itu maka akan mendapatkan dosa. Dosa maksudnya apa? Yani iqaban finnar, yani siksa nanti di neraka. Wa yuqalu dikatakan wadiyan finnar, ya. Ada yang mengatakan nanti Allah asama itu katanya ada satu lembah ya di neraka namanya lembah asama katanya. Ada yang bilang begitu. Jadi orang yang melakukan zina itu akan dilemparkan di lembah asama. Ya. Ada yang bilang maksud asama itu artinya adalah iqab, siksa. Ya. Nah, jadi ini berbeda pendapat ulama tafsir. Wa yuqalu dan ada yang mengatakan juga jubun finnar. Ya, dia adalah jub, ya lubang atau sumur tadi lubang di dalam neraka. Idza futiha famuhu, jika dibuka mulutnya, soha ahlu jahannam min khubuthi raihati, akan teriak ya penduduk jahanam karena apa?
baunya nggak enak, ya, baunya khubus, ya, anyir, nggak enak, gitu. Jadi apa namanya, orang yang melakukan zina itu akan dimasukkan ke dalam lubang, yang lubang itu seandainya dibuka, gitu, ya, penduduk yang ada di sekitarnya ahli neraka itu, penduduk neraka itu, ya, itu nggak nyaman juga dengan bau itu. Bisa dibayangkan kan? Kalau orang yang di luar itu lebih-lebih, orang yang di dalam aja masih ngerasain nggak enaknya, apalagi yang di luar maksudnya. Pasar. Ya kan kayak orang pasar nih, orang pasar ketika mencium sesuatu itu bau, berarti kan orang yang di luar nyiumnya lebih bau. Itu maksudnya. Nah itu asama itu amayafal dzalika yalqa asama itu artinya orang yang melakukan zina itu akan diberikan siksa atau akan dimasukkan ke dalam lubang, satu tempat di mana tempat itu, ya, ketika dibuka semua orang yang ada di situ itu merasa nggak nyaman dengan bau itu. Tetangga juga bau. Nah, iyalah, apalagi ya orang lain, ya. Nah itu artinya saking beratnya, ya, dosa atau siksa yang diterima oleh orang yang melakukan zina, ya. Mudah-mudahan kita terjaga dari itu, ya, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk, ya, menjalankan syariat agama kita dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Hakifuna walhamdulillah wallahu alam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an.